Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kajian UAS mata kuliah Kapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar. Dengan saya Rizky Maulana sebagai tutor pada kajian UAS pada kali ini. Nah, di sini saya akan membahas beberapa soal yang akan menjadi bahan kajian pada kajian UAS kali ini. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini hal-hal yang yang diketahui ini yang bisa kita garis bawah itu yang pertama, ada seorang ibu itu mau mencari sebuah barang gitu, yang dimana barangnya itu adalah kertas tisu kamar mandi. Nah, di sana itu untuk satu gulungan kertas tisu itu memiliki 240 lembar gitu di setiap gulungannya gitu. Nah, di sini diketahui juga bahwa setiap lebarnya itu, lebar dari gulungan itu memiliki panjang 14 cm gitu. Nah, untuk garis tengah dari gulungannya, garis tengah itu kalau kita ibaratkan itu diameter dari gulungannya gitu. Garis tengahnya itu 11 cm gitu. Dan di gulungan itu pasti ada silinder dari karton itu yang punya garis tengah itu diameternya 4 cm. Nah, untuk silinder karton ini yang ada di tengah-tengahnya gini, yang yang jadi bahan bukan bahan sih, buat yang menggulung kertas tisu itu gitu. Nah, hal yang ditanyakan itu berapakah ketebalan kertas tisu dan berapakah putaran kertas tisu di setiap gulungannya gitu. Langsung saja kita tuliskan dulu hal yang diketahuinya tadi, bahwa dalam satu gulung itu terdapat 240 lembar dan panjang setiap lembarnya itu 14 cm, dan juga untuk diameter dari kertas tisu ini 11 cm, dan untuk diameter kartonnya itu 4 cm. Untuk yang ditanyakan itu tebal dan juga jumlah putaran ya. Lanjut. Nah, ini dia ilustrasi dari kertas tisunya. Nah, yang dimana untuk ini yang di bulatan tengah ini adalah kartonnya, dan untuk ini bukan karton ya, tapi kertas tisunya. Yang dimana ini tuh menggulung karton ini gitu. Nah, lanjut. Untuk panjang total tisu ini kan tadi diketahui bahwa satu lembar itu 14 cm, dan untuk dalam satu gulungan itu terdapat 240 lembar gitu. Sehingga untuk panjang totalnya itu kita kalikan, yaitu 3360 cm. Nah, untuk satu kali putaran itu bakal menambah diameter gulungan 2 kali tebal tisu gitu. Atau kita misalkan bahwa X. Nah, kenapa 2 kali tebal tisu? Kita kembali lagi ke yang tadi, bahwa ketika kita membuat satu kali putaran gitu, nah, tebal tisunya ini bakal bertambah gitu. Yang awalnya 4 cm ditambah 2 kali ini tebal yang ini, ditambah tebal yang ini gitu. Jadi 2 kali tebal dari tisunya. Dan yang kita cari itu nanti tebal tisunya juga. Jadi kita misalkan tebal tisunya itu sebagai X. Karena satu kali putaran, maka bakal menambah 2 kali tebal tisu gitu. Nah, N ini kita misalkan jumlah putarannya. Sehingga diameter totalnya itu nanti untuk total diameter dari tisu keseluruhan gitu, itu D itu yang karton. Dan untuk 2X dikali N ini itu tebal tebal N gulungan tisu itu bakal menambah 2X, yaitu 2 kali tebal dari tisunya gitu. Sehingga misalkan 2XN gitu.
untuk diameter 11 cm, dan untuk D itu 4, ditambah 2xn, sehingga ketika kita jabarkan, maka didapat nilai N itu sama dengan 7/2x, atau sama dengan 3,5 per x gitu. Lanjut. Nah, panjang tisu ini adalah jumlah keliling di setiap gulungan gitu. Jadi untuk mencari panjang tisu itu kita bisa menggunakan rumus keliling gitu. Sehingga untuk panjang total tisunya ini itu V, untuk rumus kelilingan V D ya, kalau kita dapatnya diameter itu. Nah, di sini D ditambah 2x itu diameter ketika satu kali gulungan. Jadi untuk ini, untuk panjang total tisu kan misal ini untuk satu kali gulungan, rumusnya itu V dikali D ditambah 2x. Nah, kemudian untuk dua kali gulungan berarti kan diameternya itu D ditambah 4x. Kenapa 4x? Karena 2x ditambah satu kali putaran lagi jadi nambah 4x, dan seterusnya gitu. Nah, ini tuh bakal membentuk suatu barisan aritmetika, sehingga dengan D ditambah 2x itu sebagai A nanti, dan 2x itu sebagai B gitu, karena dari sini ke sini tuh selisihnya 2x gitu. Sehingga untuk panjang total tisu tadi itu 3360 sama dengan V, ini V-nya itu dikeluarin, sehingga ini bakal membentuk barisan aritmetika gitu. Dengan A sama dengan D ditambah 2x dan UN itu D ditambah 2xn. Maka jumlah barisan itu yaitu SN-nya itu N per 2 dikali A ditambah UN. Ini yaitu rumus dari jumlah suku N, jumlah suku. Kita substitusikan, maka didapat SN itu sama dengan N per 2 dikali 2D ditambah 2X dikali N ditambah 1. Lanjut. Nah, di sini itu untuk SN ini kita bisa substitusikan ke sini gitu. Sehingga untuk 3360 sama dengan V dikali SN, maka bentuknya itu bakal jadi seperti ini gitu. Untuk SN kita substitusikan menjadi 2D ditambah 2X dikali N ditambah 1. Kemudian kita operasikan, maka didapat 3360 per V sama dengan ND ditambah NX dikali N ditambah 1. Ini tuh 1 ya, bukan 10 gitu. Kenapa? Nah, ini tuh kenapa jadi ini? Karena dicoret gitu. Nih. Sehingga kita substitusikan untuk nilai N dan D, maka didapat nilai seperti ini. Yang dimana untuk nilai X itu bakal sama dengan 0,0245594 dan seterusnya gitu. Nah, dimana untuk ke sini tebal tisu, jadi tebal tisunya itu 0,24559497 cm. Kemudian untuk banyaknya putaran ini N sama dengan 3,5 per X. Kita substitusikan nilai X, maka didapat jumlah putarannya itu 142,511 sekian, atau jika kita bulatkan ke atas maka akan didapat 143 putaran tisu. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Diberikan persegi berukuran satuan seperti pada gambar. Nah, kita diminta untuk mencari luas dari daerah yang diarsir ini. Nah, untuk mencari ini kita lihat dulu gitu. Ini itu bakal kayak suatu segitiga gitu. Yang dimana kalau kita perhatikan segitiga ini bakal ada suatu segitiga sebangun gitu. Nah, di sini juga kita bisa membuat suatu garis gitu. Dimana dari sini ke sini itu panjangnya sama dengan dari sini ke sini. Karena ini, untuk ukurannya itu 3x3 ya. Sehingga untuk ini itu satu satuan gitu.
Next. Nah, kita bisa misalkan titik-titiknya itu sebagai berikut. Yang dimana titik ini A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, jika kita perhatikan, segitiga A, B, C bakal terbangun dengan segitiga E, F, C. Nih, kenapa demikian? Karena untuk sudut-sudutnya itu memiliki nilai yang sama gitu. Untuk sudut CF sama dengan CAB, sudut CFE sama dengan sudut CBA, dan untuk sudut ECF sama dengan sudut ACB. Ini sama dengan ini sama dengan ini, dan ini sama dengan ini gitu. Sehingga ini bakal menjadi suatu segitiga yang sebangun. Nah, sehingga nanti itu untuk segitiga yang sebangun, garis CF itu yang ini berarti ya, CF per CB akan sama dengan EF per AB gitu. Nah, kita substitusikan nilai yang ada. Untuk CB-nya itu berarti 3 satuannya, 1, 2, 3 gitu. Untuk EF itu 1 tadi sudah diketahui, dan untuk AB itu 2 satuan gitu. Sehingga kita operasikan, dapat nilai CF-nya itu sama dengan 3 per 2 untuk dari sini ke sini. Nah, maka untuk panjang FH itu dari sini ke sini berarti ya, itu sama dengan EG itu berarti dari sini ke sini juga ya. Jadi ini ke sini. Itu memiliki nilai yang sama dengan CH dikurangi CF. Nah, untuk CH ini sudah ada nilainya, yaitu 2 satuan, sehingga 2 dikurangi 3 per 2 atau sama dengan 1 per 2, seperti itu. Lanjut. Nah, jika kita perhatikan kembali, segitiga CDF itu juga sebangun dengan segitiga CAB. Nah, CDF itu berarti yang ini, CDF juga CAB itu sama ya. Untuk alasannya itu karena sudut-sudutnya itu memiliki nilai yang sama gitu. Nah, sehingga untuk DH per AB itu yang ini, DH per AB bakal sama dengan CH per CB. CH itu yang ini ya, CH per CB gitu. Sehingga untuk panjang DH per AB itu dari sini, DH per AB bakal sama dengan CH per CB, berarti CH per CB ini CH per CB gitu. Maka kita substitusikan, untuk AB-nya itu 2, untuk CH-nya 2, dan CB-nya 3 gitu. AB 2, CH 2, dan CB-nya 3 gitu. Sehingga nilai akhirnya itu DH bakal sama dengan 4 per 3. Dan untuk mencari DG ini tinggal DH dikurangi GH. Di sini untuk DG ini bakal DH dikurangi GH gitu. DH-nya udah dapat 4 per 3 dikurangi 1. Kenapa 1? Karena dari sini ke sini itu 1 satuan. Bakal sama dengan 1 per 3. Nah, sehingga untuk mencari luas darah di arsier itu bisa didapat dari nilai luas persegi 1 kali 1, yaitu persegi yang ini ya. Nah, yang ini dikurangi luas segitiga DEG. Nah, yang ini DEG itu. Dengan DG-nya itu tadi udah didapat ya, yaitu 1 per 3, dan untuk EG-nya itu tadi 1 per 2 gitu. Sehingga kita substitusikan nilai tadi untuk luas segitiga DEG itu 1 per 2 dikali DG dikali EG, disubstitusikan, maka nantinya bakal didapat nilai 11 per 12 cm persegi. Nah, seperti itu teman-teman untuk pembahasan kajian pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.